COVID-19 tidak dapat secara langsung kita lihat bentuknya, namun dapat secara langsung kita rasakan dampaknya. Penggunaan masker yang diwajibkan, ketetapan bekerja dari rumah, serta karantina merupakan dampak langsung dari virus corona. COVID-19 is a disease caused by novel coronavirus. The virus is very dangerous for us because the virus that called a second SARS is very easy to transmit. Maka berdasarkan hal tersebut, pemerintah membuat suatu aturan berupa karantina serta bekerja dari rumah. Namun, tidak semua pekerjaan dapat dikerjakan dari rumah. Seperti halnya proyek konstruksi, yang mana sangat membutuhkan massa yang banyak dan hanya dapat dikerjakan di lapangan. Karena hal tersebut, pemerintah membuat aturan protokol sehingga penyelenggaraan proyek konstruksi dapat terus dilaksanakan walaupun di masa pandemi. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai protokol tersebut, ada kala baiknya kita mengetahui definisi dari proyek konstruksi dan K3 konstruksi. Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya pembangunan suatu bangunan. Bangunan tersebut mencakup pekerjaan pokok dalam bidang keteknikan, terkhusus bidang teknik sipil. K3 konstruksi adalah bidang yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja yang bekerja di suatu institusi atau proyek konstruksi. Tujuan K3 tersebut adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja, melindungi rekan, keluarga, konsumen pekerja, serta orang lain yang mungkin terkena dampak dari kondisi lingkungan kerja. Protokol pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Berdasarkan Instruksi Menteri PUPR Nomor 2/IN/M/2020 mengenai yang pertama, protokol dalam penyelenggaraan proyek konstruksi, yang kedua, tindak lanjut kontrak konstruksi, yang ketiga, pelaksanaan pengadaan. Skema protokol proyek konstruksi di masa pandemi. Yang pertama, mengenai pembentukan satuan tugas COVID-19 yang bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas sosialisasi serta pembelajaran edukasi mengenai virus corona pada proyek konstruksi. Yang kedua adalah mengidentifikasi potensi bahaya COVID-19 di lapangan, sehingga proses K3 konstruksi dapat berjalan secara baik. Yang ketiga, penyedia jasa wajib menyediakan ruang klinik kesehatan di lapangan yang telah dilengkapi oleh sarana fasilitas yang memadai. Dan yang terakhir merupakan pelaksanaan pencegahan dan penerapan K3 konstruksi di proyek konstruksi dengan cara mengurangi jam kerja efektif, kemudian tidak mengizinkan tambahan jumlah pekerja untuk mengurangi keramaian. Selanjutnya, pekerja tidak diizinkan untuk mengambil cuti karena berpotensi menyebarkan virus apabila pekerja pulang kampung. Dan yang terakhir adalah melakukan pengecekan suhu tubuh secara rutin. Tidak hanya tenaga kesehatan yang membutuhkan APD atau alat pelindung diri, namun pekerja konstruksi juga memiliki dan membutuhkan APD untuk menjaga dirinya saat bekerja di proyek konstruksi. Alat pelindung diri tersebut dibagi atas 8 kategori. Yang pertama adalah alat pelindung kepala berupa protective head covering atau helm untuk melindungi kepala dari material yang dibangun di atas ketinggian. Dengan warna yang berbeda-beda sehingga helm dapat menunjukkan identitas pekerja. Kedua, alat pelindung mata dan muka berupa kacamata safety,
face shield, serta masker. Alat tersebut untuk melindungi muka atau wajah dari berbagai macam partikel debu ataupun virus corona yang saat ini sedang menjadi pandemi. Yang ketiga merupakan pelindung telinga berupa penutup telinga untuk menghindari dari suara bising yang sangat tinggi desibelnya. Yang keempat adalah pelindung pernapasan berupa respirator untuk menyaring debu-debu atau partikel lainnya yang berbahaya bagi pernapasan tubuh. Yang kelima adalah pelindung tangan berupa glove atau sarung tangan yang digunakan untuk melindungi jari serta tangan saat melakukan pekerjaan konstruksi. Yang keenam yaitu pelindung kaki berupa sepatu safety atau safety boots. Yang ketujuh adalah pelindung ketinggian berupa sabuk pengaman untuk menjaga keselamatan pekerja saat melakukan pekerjaan di atas ketinggian. Yang kedelapan adalah pelindung badan berupa safety vest, rainwear, or face coverall yang bisa diidentifikasi berdasarkan kelas serta spesifikasi pekerjaannya. Ingatlah untuk menjaga keselamatan tubuh dan mengutamakan kesehatan tubuh. Because when we wear safety, we can pay the healthy.